Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi kelas 9 Madrasah Sanawiyah atau Sudrajat bab 6 mengenai pengurusan jenazah dan harta waris. Adapun pada video ini kita akan membahas pengurusan jenazah terlebih dahulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai hal-hal yang perlu dilakukan kepada jenazah. Orang yang menyaksikan peristiwa meninggalnya seseorang hendaklah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memejamkan matanya sampai tertutup rapat. Yang kedua, mulutnya dikatukan dengan mengikatkan kain dari dagu sampai kepala. Yang ketiga, melenturkan sendi-sendi dalam tubuhnya dengan perlahan. Yang keempat, tangannya disedekapkan di atas dada dan kaki diluruskan. Yang kelima, tinggikan lantai jenazah dari lantai biasa dan dihadapkan ke kiblat. Yang keenam, menutup seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan kepadanya dan supaya tidak terbuka auratnya. Selanjutnya adalah keluarga jenazah hendaklah dengan segera membayar hutang-hutangnya. Yang kedelapan, menyebarluaskan berita kematiannya kepada kerabat dan lain sebagainya. Yang kesembilan, jangan menjerit-jerit atau meratapi jenazah, serta yang terakhir, menyegerakan pengurusan jenazah dan memandikan, mengafani dan menyolati, serta menguburkan jenazah. Kewajiban orang muslim terhadap jenazah muslim lainnya. Yang pertama, memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah itu adalah orang muslim atau muslimah. Yang kedua, anggota badannya masih utuh atau sebagian. Yang ketiga, keadaan jasadnya masih utuh dan belum rusak. Adapun syarat-syarat orang yang memandikan jenazah diantaranya yang pertama yaitu adalah seorang muslim, berakal sehat dan baligh. Yang kedua, berniat untuk memandikan jenazah, serta yang terakhir amanah, bisa dipercaya dan mengetahui tata cara dan hukum memandikan jenazah. Orang-orang yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama adalah suami atau istri jenazah atau mahramnya. Yang kedua, jika diserahkan kepada orang lain, maka yang memandikan hendaklah orang-orang yang terpercaya. Yang ketiga, jika jenazah perempuan dan hanya ada laki-laki yang hidup dan tidak ada suaminya atau sebaliknya, maka jenazah itu tidak perlu dimandikan, tapi cukup ditayamumkan oleh salah seorang dengan memakai sarung tangan. Yang keempat, jika yang meninggal anak kecil, maka boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan karena ia boleh disentuh dan dipandang, baik anak kecil laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini ada langkah-langkah memandikan jenazah. Di sini cukup panjang ya, teman-teman. Teman-teman boleh pause terlebih dahulu mengenai langkah-langkah memandikan jenazah. Nah, di sini juga masih langkah-langkah untuk memandikan jenazah. Boleh di-pause terlebih dahulu ya. Nah, di sini adapun jenazah yang tidak mungkin dimandikan karena sesuatu hal misalnya terbakar, maka caranya cukup ditayamumi sebagaimana tayamum untuk sholat. Adapun tata caranya, yang pertama, tebahkan tangan di dinding atau tanah yang bersih, kemudian diusapkan pada muka dan kedua ujung tangan sampai pergelangan jenazah.
Yang kedua, bagi wanita yang meninggal yang di lingkungan laki-laki atau laki-laki meninggal di kalangan perempuan, sementara orang yang sejenis tidak ada, maka cukup ditayamumkan juga. Orang yang mentayamumkan wajib menggunakan kain pelapis berupa sapu tangan. Mohon maaf, sarung tangan. 2. Mengkafani jenazah. Jenazah laki-laki disunahkan untuk menggunakan 3 lapis kain kafan, sedangkan bagi perempuan disunahkan untuk menggunakan 5 lapis kain kafan. Kain kafan disunahkan berwarna putih. Selanjutnya, jangan mengkafani jenazah secara berlebihan. Itu adalah hal-hal mendasar yang perlu teman-teman ketahui mengenai mengkafani jenazah. Berikutnya adalah tata cara mengkafani jenazah. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih dalam mengenai tata cara mengkafani jenazah, boleh di-pause terlebih dahulu video ini ya. Di slide ini juga masih membahas mengenai tata cara mengkafani jenazah. Slide ini pun masih menjelaskan mengenai tata cara mengkafani jenazah. Boleh di-pause lebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menyolatkan jenazah. Salat jenazah adalah salat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dengan tujuan mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang disolatkan adalah jenazah yang telah dimandikan dan dikafankan. Hukum melaksanakan salat jenazah adalah fardu kifayah. Adapun syarat salat jenazah yang pertama adalah suci dari hadas besar dan kecil, bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima jenazah telah dimandikan dan dikafani, serta yang terakhir letak jenazah di sebelah kiblat orang yang menyolatkan kecuali salat gaib. Rukun salat jenazah. Yang pertama niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbir 4 kali. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat atas Nabi. Yang keenam, mendoakan jenazah. Serta yang ketujuh, mengucapkan salam. Sunnah sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan. Yang ketiga, membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, membaca sholawat atas keluarga Nabi. Yang kelima, berdiam sejenak setelah membaca doa takbir keempat sebelum salam. Yang keenam, disunahkan banyak jemaahnya, serta yang ketujuh, memperbanyak shaf. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, membaca niat sholat jenazah. Adapun niat sholat jenazah bagi jenazah perempuan dan jenazah laki-laki itu berbeda. Yang kedua, takbir pertama membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua membaca sholawat atas Nabi dengan ucapan sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir ketiga membaca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu jika jenazahnya laki-laki. Adapun jika jenazahnya perempuan membaca Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Serta takbir keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu. Dan bagi jenazah perempuan membaca doa Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa fir lana wa laha. Menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah yang pertama, menggali liang kubur yang dalamnya sekurang-kurangnya tidak tercium bau busuk mayat itu
dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Yang kedua, setelah jenazah sampai di kuburan, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dan ditempatkan pada liang lahat dengan posisi miring ke kanan sehingga jenazah menghadap kiblat. Yang ketiga, melepaskan seluruh tali pengikat jenazah. Yang keempat, jenazah ditutup dengan papan atau kayu, kemudian di atasnya ditimbun tanah sampai liang kubur rata dan ditinggikan dari tanah biasa. Yang kelima, meletakkan batu kecil di atas kubur dan menyiramkan air di atasnya. Yang keenam, mentalkin. Larangan yang berhubungan dengan penguburan jenazah. Yang pertama, tidak menguburkan jenazah pada 3 waktu, yakni ketika terbit matahari hingga naik, ketika matahari tengah-tengah, ketika matahari hampir terbenam, hingga benar-benar terbenam. Yang kedua, menembok kuburan secara berlebihan. Yang ketiga, duduk dan bermain di atas kuburan. Yang keempat, mendirikan bangunan rumah. Yang kelima, menjadikan kuburan sebagai masjid. Serta yang terakhir, membongkar kubur. Kecuali ada kesalahan pada waktu penguburan atau kuburan itu sudah lama sehingga jasadnya sudah hancur, sedangkan bekas makam itu akan digunakan untuk kepentingan umum. Hal-hal yang disunnahkan dalam menguburkan jenazah. Yang pertama, ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, sunnah menutup atasnya jika jenazah perempuan, serta meninggikan kubur sekedarnya upaya diketahui. Yang kedua, menandai kubur dengan batu atau kayu. Yang ketiga, meletakkan kerikil di atas kubur. Yang keempat, meletakkan pelepah atau batang pohon yang basah di atas kubur. Serta yang terakhir, menyiram kubur dengan tanah. Hikmah kepengurusan jenazah. Yang pertama, menunaikan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Yang kedua, menunjukkan ukhuwah Islamiyah yang kuat di antara sesama muslim. Yang ketiga, membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai pernyataan bela sungkawa atas musibah yang menimpanya. Yang keempat, mengingatkan dan menyadarkan diri kita masing-masing bahwa setiap manusia pasti akan tiba ajalnya. Yang kelima, sebagai bukti bahwa manusia itu makhluk yang mulia, sehingga apabila ia meninggal, maka jenazahnya harus dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Takziah. Takziah berasal dari kata al-iza'u yang artinya sabar. Takziah adalah mengunjungi keluarga yang meninggal dan menghiburnya dengan menganjurkan supaya mereka bersabar terhadap takdir Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Waktu takziah dimulai ketika terjadinya kematian, baik sebelum maupun setelah jenazah dikubur sehingga dapat meringankan kesedihan mereka. Dasar hukum takziah. Di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, tidak ada seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya dalam suatu musibah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya dari pakaian kehormatan pada hari kiamat. Adab takziah. Yang pertama adalah orang yang mendengar musibah kematian hendaknya mengucapkan kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, hendaknya memakai pakaian yang sopan, rapi atau pakaian yang menunjukkan tanda bela sungkawa. Yang ketiga, disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga jenazah karena mereka sibuk dengan musibah yang menimpanya. Yang keempat, orang yang bertakziah dianjurkan untuk ikut sholat jenazah dan ikut mengantarkan ke kuburan. Yang kelima, diperbolehkan menangis, tetapi tidak dalam bentuk meratap-ratapi karena Rasulullah menangis ketika putranya Ibrahim meninggal. Serta yang terakhir, tidak diperbolehkan mencela orang yang sudah meninggal. Hikmah takziah. Yang pertama, menumbuhkan manusia untuk bertaubat dan beramal soleh. Yang kedua, mempertebal keimanan terutama terhadap alam barzah dan hari akhir. Yang ketiga, terciptanya hubungan silaturahmi yang lebih erat antara orang yang bertakziah dengan keluarga yang terkena musibah. Ziarah kubur.
Yang dimaksud dengan ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat, serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dasar hukum ziarah kubur diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sungguh aku dahulu telah melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang Muhammad telah diizinkan untuk berziarah ke kubur ibundanya. Maka ziarahlah kamu karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akan akhirat. Adab ziarah kubur. Yang pertama, ketika masuk area kuburan disunahkan mengucapkan salam kepada ahli kubur. Yang kedua, tidak duduk di atas kuburan serta tidak menginjaknya. Yang ketiga, tidak melakukan tawaf sekeliling kuburan atau kegiatan lainnya dengan niat untuk bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah, karena hal itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, tidak boleh memohon pertolongan dan bantuan kepada mayit, serta yang kelima, disunnahkan untuk ziarah kubur dengan tujuan mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Hikmah ziarah kubur. Yang pertama, mempertebal keimanan terhadap alam barzah dan hal-hal yang berkaitan dengan alam barzah. Yang kedua, menyadarkan manusia bahwa ia adalah makhluk yang lemah. Yang ketiga, menyadari lebih mendalam masalah musibah terutama tentang kematian. Yang keempat, menghindarkan diri dari cinta dunia yang berlebihan. Serta yang terakhir, menumbuhkan rasa takut dan penuh harap di dalam hati bagi orang yang berziarah. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.